Terperanjat orang itu tidak menyangka sama sekali bahwa seorang prajurit pengawal biasa dapat bergerak begitu cepat seperti angin puyuh bertiup di samudera raya begitu dahsyatnya. Terdengar suara benturan dua senjata pusaka saling beradu. Orang berpakaian serba hitam itu memang tidak punya kesempatan apapun selain menangkis serangan cakra Gajah Mada dengan cara menangkisnya dengan senjatanya sendiri, sebuah kujang Pangeran Muncang. Terbelalak orang itu sambil melihat senjatanya sendiri yang masih tergenggam di tangannya. Setelah merasakan rasa perih dan panas di sekitar telapak tangannya akibat benturan yang sangat keras dengan senjata cakra milik Gajah Mada. Terlihat orang itu mundur sekitar 2 langkah dengan wajah terperanjat seperti tidak menyangka sama sekali bahwa seorang prajurit biasa mempunyai kemampuan tenaga begitu hebat. Baru saja dirasakan tenaga benturan itu seperti menghantam sebuah gunung cadas hitam yang sangat keras. Melihat lawannya mundur sekitar 2 langkah, Gajah Mada langsung bermaksud untuk kembali menerjangnya. Namun tiba-tiba saja Gajah Mada mendengar suara rintihan sangat lemah sekali. Ternyata suara rintihan itu berasal dari Andini yang terlihat sudah begitu lemah. Melihat keadaan Andini seperti itu, maka Gajah Mada tidak jadi menerjang lawannya, langsung melompat dengan cepat menyongsong tubuh Andini yang terlihat mulai limbung. Tepat sekali tangan Gajah Mada dapat menangkap tubuh Andini yang terkulai. Anak muda, sayang waktu kita kurang tepat untuk adu tanding di rumah ini. Jangan merasa besar kepala dengan benturan pertama itu, berkata orang itu sambil melangkah cepat dan melompat seperti terbang ke atas dinding pagar dan telah tidak terlihat lagi, menghilang di balik dinding pagar di malam gelap itu. Segala pikiran dan perasaan Gajah Mada saat itu telah tertuju kepada gadis yang telah berada dalam pangkuannya itu. Wajah Andini begitu terlihat pucat, namun napasnya masih dapat didengar oleh Gajah Mada meski sangat lemah sekali. Tiba-tiba saja Gajah Mada seperti mendengar kembali perkataan orang berpakaian serba hitam itu bahwa pamor racun kujang Pangeran Muncang sangat kuat. Tidak ada yang kuat bertahan melebihi 3 hari. Prabu Guru Dharma Siksa pasti dapat mengobatinya, berkata Gajah Mada dalam hati seperti mendapat sebuah jalan pikiran kemana harus membawa gadis itu di pangkuannya itu. Terlihat Gajah Mada telah merebahkan tubuh Andini di tanah. Seketika itu juga terlihat berlari ke kandang kuda paling terletak di belakang bangunan utama kediaman Patih Anggajaya. Tergesa-gesa Gajah Mada terlihat keluar dari kandang kuda sambil menuntut seekor kuda hitam. Dan malam masih berselimut gelap manakala terlihat seekor kuda hitam melesat keluar dari regol pintu gerbang kediaman Patih Anggajaya. Terlihat hempasan angin telah mengibarkan ikat kepala penunggang kuda itu yang tidak lain adalah Gajah Mada yang telah melarikan kudanya sambil membawa Andini menuju padepokan Prabu Guru Dharma Siksa di lereng Galunggung. Segala perasaan dan pikiran Gajah Mada saat itu adalah secepatnya membawa Andini ke hadapan Prabu Guru Dharma Siksa. Hanya orang tua itulah yang diyakini oleh Gajah Mada dapat menyembuhkan gadis itu yang sudah terlihat begitu pucat dengan napas yang sangat lemah sekali. Gajah Mada masih terus memacu kudanya, tidak sama sekali memikirkan keadaan apapun. Sebelah tangannya menahan tubuh Andini yang diletakkan di depannya sambil mengendalikan kekang kuda dengan tangan yang lain. Dan Gajah Mada merasakan tubuh Andini semakin berat sebagai tanda bahwa gadis itu sudah menjadi tidak sadarkan diri. Mengetahui keadaan Andini saat itu telah membuat Gajah Mada
menjadi semakin gusar dengan menghentakkan kudanya berlari lebih cepat lagi. Dan kuda hitam itu terlihat sudah berlari seperti terbang membelah udara malam. Gajah Mada memang tidak memperdulikan apapun yang ada dalam pikirannya adalah membawa secepatnya Andini ke hadapan Prabu Gurudharma Siksa. Kembali terngiang perkataan orang yang berpakaian serba hitam itu tentang pamoracun kujang Pangeran Muncang yang sangat kuat. Maka kembali Gajah Mada menghentakkan kudanya, merasa masih begitu lamban. Dan tidak terasa pagi telah datang menerangi bumi, menerangi seekor kuda hitam yang dibawa oleh penunggangnya berlari memacu waktu. Terlihat Gajah Mada masih menunggang kudanya berlari begitu kencang membelah udara pagi. Pemuda itu sepertinya tidak memperdulikan dirinya sendiri yang terlihat berpakaian compang-camping dan tubuh tergores luka akibat berlari di atas kudanya di sebuah jalan hutan yang sempit. Nampaknya beberapa ranting kayu telah mengoyak kulit tubuh anak muda itu di kegelapan malam di jalan hutan yang berliku dan sempit. Gajah Mada memang tidak merasakan keletihannya, juga rasa perih guratan luka di tubuhnya yang tergores oleh beberapa ranting dan dahan kayu. Dan Gajah Mada melihat semakin erat memeluk tubuh Andini dengan sebelah tangannya yang kuat, seakan takut sedikit kelonggaran saja dapat membuat gadis dalam pelukannya itu akan jatuh terlempar di saat lari kuda yang bergerak seperti terbang di atas tanah. Debu dan daun kering terlihat berterbangan di belakang kaki kuda tunggangan Gajah Mada itu. Untung kuda tunggangan Gajah Mada itu adalah seekor kuda pilihan yang perkasa. Terlihat kuda hitam itu masih terus berlari membelah angin udara pagi. Sementara itu di tempat kediaman Patih Anggajaya, kehilangan Andini telah membuat suasana menjadi sangat gempar. Siapa lagi yang dipersalahkan membawa kabur Andini kalau bukan Gajah Mada? Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kehilangan Andini bersamaan dengan ketidakhadiran prajurit muda itu. Bukan main marahnya Patih Anggajaya yang diam-diam menaruh hati kepada gadis jelita itu, yang berharap akan memetiknya sebagaimana para lelaki jalang menginginkan seorang wanita yang akan menjadi sasaran nafsu binatangnya. Maka di pagi itu juga Patih Anggajaya telah memerintahkan beberapa prajurit untuk menyisir seputar kota Raja Kawali serta beberapa daerah sekitarnya. Namun setelah menggeledah beberapa tempat yang dicurigai sebagai tempat bersembunyi, tidak satupun prajurit Kawali itu menemukan yang mereka cari. Bila saja Andini pergi bersama Mahesa Muksa, pasti minta izin kepadaku, berkata Nyi Dewi Kaswari kepada seorang pelayan tua orang kepercayaannya. Hamba percaya dengan anak muda itu tidak mungkin telah melakukan hal demikian, melarikan seorang anak gadis, berkata pelayan tua itu kepada Dewi Kaswari. Kita sependapat, menurutku ada seseorang yang berusaha menculik Andini dan Mahesa Muksa telah berusaha mengejarnya, berkata Nyi Dewi Kaswari menduga-duga. Bisa jadi karena wuwungan atap bilik Andini ada yang membongkarnya dengan paksa, berkata pelayan tua itu membenarkan dugaan majikannya itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi terhadap Andini. Semoga Gusti Yang Maha Agung selalu melindunginya, berkata Nyi Dewi Kaswari dengan wajah kosong, menahan kesedihan dan penuh kekhawatiran kepada nasib keadaan putri tercinta yang belum lama telah dipertemukan kembali itu. Nyimas Putri tidak boleh terlihat bersedih di hadapan Tuan Patih Anggajaya. Bukankah Tuan Patih sampai saat ini belum mengetahui rahasia keadaan yang sebenarnya antara Andini dan Nyimas Putri, berkata pelayan tua itu mengingatkan kembali majikannya itu. Kamu benar, aku harus tidak menunjukkan kesedihan ini, berkata Nyi Dewi Kaswari sambil berusaha mengusap kelopak matanya yang terlihat basah itu.
Namun ketika matahari menjadi semakin tinggi, tidak ada kabar apapun dari para prajurit yang telah menggeledah hampir seluruh rumah penduduk kota Raja Kawali. Berita tentang hilangnya seorang gadis di kediaman Patih Anggajaya akhirnya telah terdengar pula di pesanggerahan keputrian. Apakah kamu masih memikirkan prajurit pengawal itu yang telah melarikan seorang anak gadis? Berkata sang permaisuri Ratu Dara Puspa kepada putrinya Diah Rarawulan ketika sudah mendengar kabar berita tentang seorang prajurit muda yang membawa pergi seorang anak gadis di kediaman Patih Anggajaya. Aku sudah mengenal Kakang Mahesa Muksa, tidak mungkin melakukan sebuah perbuatan serendah itu, berkata Diah Rarawulan berusaha memungkiri kabar berita yang juga telah didengarnya itu. Mendengar Diah Rarawulan masih saja membela Mahesa Muksa, sang permaisuri Ratu Dara Puspa semakin panas hatinya. Apa kelebihan anak muda prajurit rendahan itu? Bukankah begitu banyak perwira tinggi yang masih muda yang berusaha memikat hatimu, wahai putriku? Berkata sang permaisuri Ratu Dara Puspa masih mengekang perasaan hatinya di hadapan putrinya itu. Ibunda tidak tahu apa yang Ananda rasakan. Bila saja hati ini dapat memilih, pasti Ananda carikan seorang pangeran tampan, berkuasa dan kaya raya. Namun hati ini memang tidak dapat memilih, apalagi meminta, berkata Diah Rarawulan berdesah pelan seperti kepada dirinya. Mendengar pernyataan hati putri kesayangannya itu, terlihat sang permaisuri Ratu Dara Puspa sudah tidak dapat lagi menahan kekesalan perasaan hatinya itu. Kamu pasti sudah diguna-guna prajurit rendahan itu, berkata sang permaisuri Ratu Dara Puspa sambil berbalik badan dan melangkah pergi meninggalkan Diah Rarawulan di pinggir kolam taman pesanggerahan keputrian istana. Sementara itu hari sudah mulai menjelang sore. Seorang pemimpin prajurit dengan tangan kosong telah melaporkan apa yang telah mereka laksanakan seharian itu kepada Patih Anggajaya. Kami sudah menyisir semua tempat di kota Raja Kawali ini, namun tidak juga mendapatkan anak gadis dan pemuda itu, berkata pemimpin prajurit itu kepada Patih Anggajaya. Kumpulkan beberapa prajurit agar melakukan pengejaran ke beberapa tempat, berkata Patih Anggajaya dengan wajah penuh murka. Kami akan melaksanakan perintah Tuan Patih, berkata pemimpin prajurit itu sambil menunduk penuh hormat. Ketika pemimpin prajurit itu telah pergi, terlihat Patih Anggajaya langsung melangkahkan kakinya menuju kuil istana. Aku telah tertinggal satu langkah dengan anak muda itu, berkata Patih Anggajaya kepada pendeta Rakanata ketika telah bertemu di kuil istana. Terlihat pendeta Rakanata tersenyum menatap wajah Patih Anggajaya yang terlihat sangat kesal dan gusar itu. Namun Patih Anggajaya tidak mengerti arti senyum itu adalah suara kegembiraan hati pendeta Rakanata. Gadis itu tidak bisa tertolong lagi, dan kamu tidak akan memilikinya, berkata pendeta Rakanata dalam hati. Namun yang keluar dari bibir pendeta Rakanata bukan apa yang ada di dalam pikirannya. Kamu harus memikirkan rencana kita yang lebih penting daripada gadis itu. Lupakanlah, sementara ini memang gadis itu. Bukankah rencana kita di hutan pemburuan itu sudah sangat dekat sekali, berkata pendeta Rakanata kepada Patih Anggajaya. Mendengar perkataan pendeta Rakanata telah mengurangi kegusaran hati Patih Anggajaya dan diam-diam membenarkan perkataan pendeta Rakanata. Benar, aku dapat mencari banyak wanita cantik manakala aku sudah menjadi seorang raja, berkata Patih Anggajaya berpikir dalam hati. Sementara itu beberapa prajurit sesuai dengan perintah Patih Anggajaya
Setelah mencoba melakukan pencarian keluar kota Raja Kawali dengan bantuan seorang prajurit yang sangat mahir membaca jejak, mereka telah mendapatkan arah kemana Gajah Mada membawa Andini.